Berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills adalah keterampilan kognitif yang melibatkan proses berpikir kompleks, seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan penciptaan. Teori Anderson dan Krathwohl mengembangkan taksonomi Bloom yang menempatkan analisis, evaluasi, dan sintesis dalam kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa tahapan dalam berpikir kritis, di antaranya 1. F. Fokus, yaitu mengidentifikasi masalah dengan baik. 2. R. Reason, yaitu alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. 3. I. Inference, yaitu jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. 4. S. Situation, yaitu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. 5. C. Clarity, yaitu harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. 6. O. Overview, yaitu pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Benjamin Samuel Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Untuk menghadapi abad ke-21, Lauren Anderson dan David Krathwohl, murid Bloom, memperbaiki struktur ranah kognitif dengan mengubah kata benda menjadi kata kerja. Perubahan ini bertujuan agar taksonomi mencerminkan proses berpikir yang aktif, karena kata kerja lebih sesuai untuk menggambarkan proses tersebut. Menurut Adi W. Gunawan dalam David, 2014, indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi terlihat pada aspek kognitif peserta didik, meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. Analisis adalah kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan materi atau informasi menjadi komponen-komponen lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Sintesis adalah kemampuan menyatukan bagian-bagian atau komponen menjadi bentuk yang lengkap dan unik. Sedangkan evaluasi adalah kemampuan menentukan nilai suatu materi untuk tujuan tertentu. Analisis dan sintesis memiliki hubungan yang erat dalam proses berpikir tingkat tinggi. Analisis berfungsi memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami lebih mendalam, sedangkan sintesis menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut menjadi suatu bentuk yang utuh dan bermakna baru. Dalam pemecahan masalah, analisis membantu mengidentifikasi masalah, sementara sintesis digunakan untuk merumuskan solusi atau menciptakan ide baru. Keduanya saling melengkapi, di mana analisis memberikan landasan pemahaman, dan sintesis mendorong pemikiran kreatif. Contoh soal. Seorang peternak memiliki 50 ekor ayam dan 30 ekor bebek. Setiap ayam menghasilkan 3 butir telur per minggu, sedangkan setiap bebek menghasilkan 2 butir telur per minggu. Jika harga jual telur ayam Rp2.000 per butir dan telur bebek Rp3.000 per butir, berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dalam seminggu? Penyelesaiannya. 1. Analisis. Telur ayam per minggu, 50 kali 3 sama dengan 150 butir. Telur bebek per minggu, 30 kali 2 sama dengan 60 butir. 2. Sintesis. Keuntungan telur ayam, 150 kali Rp2.000 sama dengan Rp300.000. Keuntungan telur bebek, 60 kali Rp3.000 sama dengan Rp180.000. Jadi total keuntungannya, Rp300.000 tambah Rp180.000 sama dengan Rp480.000. 3. Evaluasi. Diskusi. Apakah semua telur bisa terjual dalam seminggu? Kesimpulan, jika semua telur terjual, keuntungan maksimal dalam seminggu adalah Rp480.000. Kesimpulan dari penjelasan tadi,
Analisis dan sintesis adalah dua kemampuan berpikir tingkat tinggi yang saling melengkapi. Analisis berfungsi memecah informasi menjadi bagian kecil untuk pemahaman lebih mendalam, sedangkan sintesis menyatukan kembali bagian-bagian tersebut menjadi suatu konsep atau solusi baru. Dalam konteks matematika, kemampuan analisis matematis adalah keterampilan dalam mengidentifikasi, menguraikan, dan memahami struktur atau pola dalam suatu masalah matematis, sedangkan kemampuan sintesis matematis adalah keterampilan dalam menghubungkan berbagai konsep, menyusun strategi, atau merumuskan solusi baru berdasarkan informasi yang telah dianalisis. Keduanya berperan penting dalam pemecahan masalah dan pengembangan pemikiran logis serta kreatif dalam matematika.